kemarin kita udah bahas dan nyelesain anemia, jadi kita hari ini akan lanjut ke topik yang berikutnya. Anemia itu yang paling banyak sih, jadi hopefully yang ini bakal lebih pendek gitu ya durasinya. Selesai, kita bakal bahas polisitemia, gangguan koagulasi, sama malignansi. Oke? Pertama ke polisitemia. Sesuai namanya ya, poli artinya banyak. Cythemia ini berkaitan dengan sel darah gitu ya. Vera itu dari kata artinya tuh true atau benar, dari veracity gitu ya kalau tahu. Jadi artinya sebenarnya adalah keadaan banyaknya sel darah yang sebenarnya. Jadi primary gitu maksudnya ya. Jadi polycythemia vera ini adalah masuk ke primary polycythemia. Karena ternyata polycythemia itu gak cuman polycythemia vera doang, sebenarnya ada penyebab sekundernya juga. Misalnya kalau keadaan hipoksia, kalau kalau di jaringan ternyata nggak dapat cukup oksigen, tubuh kita akan ngedetek itu sebagai tanda hipoksia gitu ya kan. Terus sebagai upaya kompensasinya dia bakal produce lebih banyak sel darah dengan harapan dia bisa mensirkulasikan banyak oksigen, karena kan Hb ya yang mengangkut oksigen. Jadi hipoksia bisa nge-induce itu. Dia akan nge-induce itu dengan meningkatkan EPO, eritropoietin. Ini dihasilnya di ginjal. Jadi saat EPO naik, bone marrow kita akan dapat sinyal, oke, ini saatnya untuk produksi lebih banyak darah, kayak gitu ya. Bisa juga karena tumor, kalau yang secondary, misalnya tumornya emang menghasilkan EPO, jadi tubuh kita ngira ada sinyal untuk membuat ngeproduce lebih banyak sel darah gitu ya, padahal itu dari tumornya. Nah, yang primary salah satunya adalah polycythemia vera, seperti yang kita udah bahas tadi. Itu dia EPO-nya justru normal aja. Jadi sebenarnya nggak ada pertanda, nggak ada sinyal, nggak ada suruhan gitu ya dari tubuh untuk meningkatin produksi. Tapi memang bone marrow-nya dari sononya gitu ya, de novo emang dia punya masalah dengan regulasi produksinya. Jadi terlalu banyak produksinya. Jadi kalau misalnya di bone marrow biopsy kita juga pelajarin di mana? Di aplastic anemia, ya kan? Di bone marrow biopsy yang merupakan gold standard penegakan diagnosisnya akan ditemukan hypercellular marrow. Marrow-nya justru hiperselular, jadi terlalu banyak produsennya gitu ya. Kebalikannya persis sama aplastic anemia. Oke, kalau dicek pakai pemeriksaan pasti semua komponen darahnya naik. Jadi RBC-nya naik, WBC-nya naik, plateletnya naik. Bisa juga dilihat dari nilai HB. HB-nya lebih dari 16,5 itu masuk ke polycythemia, jadi kecurigaan polycythemia. Kalau perempuan lebih dari 16, bisa juga lihat dari HCT, hematokrit. Hematokrit itu kan sebenarnya jumlah sel darah terhadap volumenya gitu kan. Jadi kayak kepadatannya gitu ya, atau kekentalannya gitu. Jadi kalau misalnya HCT-nya lebih dari 49, artinya dia terlalu banyak komponen darahnya. Makanya bisa correlate dengan nilai apakah dia polycythemia vera atau enggak gitu ya. Kalau perempuan 48%. Jadi parameternya sebenarnya bisa dilihat dari RBC, bisa dilihat dari WBC, bisa dilihat dari platelet, bisa dilihat juga dari nilai HB maupun nilai HCT. Nah, sebenarnya simptom secara klinisnya itu umumnya kalau di soal tuh pletora, visual blurriness, jadi pandangan kabur, sama adanya tinnitus. Pasiennya ngerasa kayak ada yang mendenging. Ini adalah triad dari simptomsnya ya. Pletora itu yang ini nih, wajahnya merah. Simply karena memang sel darahnya terlalu banyak yang bersirkulasi, jadinya kelihatannya lebih merah, ya kan? Nah, terapinya gimana? Terapi polycythemia vera itu pertama-tama pakai plebotomi dulu. Plebotomi itu yang ngambil darah ya, jadi darahnya dikeluarin dengan harapan selnya juga berkurang gitu kan. Kenapa plebotomi duluan? Karena kita nggak mungkin langsung pakai metode invasif ya kan, nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ngerusak si bone marrow-nya misalnya dengan harapan ngehilangin jumlah sel darahnya. Kita mulai dari yang paling aman dulu ya gitu ya, jadi plebotomi. Targetnya adalah HCT-nya kurang dari 45. Kenapa sih kita perlu plebotomi? Ya udahlah biarin aja, kalau banyak kan bagus, justru oksigennya banyak. Yang ditakutkan itu sebenarnya adalah trombosis guys. Jadi kan kalau kalian ingat, trombosis itu intinya apa ya, macet gitu ya. Intinya adalah terjadi pembentukan trombus gitu ya, trombosis. Kan berbahaya ya, bentuknya bisa jadi menghambat sirkulasi dong. Jadi bentuknya bisa entar jadi stroke gitu ya kan, atau trombus di tempat lain jadinya pulmonary embolism misalnya kayak gitu. Jadi bahaya itu sebenarnya ketakutannya ada di trombus. Kalau kalian ingat Virchow's triad ya kan, penyebab trombus ya. Yang pertama itu adalah endothelial injury ya kan. Yang kedua adalah hypercoagulability. Oke. Terus satu lagi adalah stasis ya. Darahnya nggak lancar gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan komponen darah itu pasti hypercoagulability dong. Karena kan plateletnya juga banyak. Ada kemungkinan plateletnya juga saling ini dong. Jadinya saling berinteraksi, malah kebentuk platelet pak
plak, padahal kita nggak butuh sebenarnya. Juga jadi stasis, jadinya alirannya jadinya lebih lama gitu, jadi lebih mungkin untuk mereka saling berinteraksi dan jadinya nge-induce proses hemostasis gitu ya, malah terbentuk trombus. Jadi itulah ketakutannya di polistemia vera. Jadi nggak boleh dibiarin ya gitu ya sebenarnya. Jadi plebotomi dulu, HCT-nya targetnya di bawah 45, bisa juga dikasih aspirin. Regimennya kayak gini. Oke, tapi setelah itu kita kategoriin pasiennya ke low risk atau high risk. Kalau misalnya low risk kita biarin aja, kecuali memang ada symptoms. Kalau ada symptoms kita kasih aspirin. Symptomnya yang tadi ya, pletora, terus visual blurriness, itu kan pasti mengganggu ya. Tinnitus tinnitus juga mengganggu ya kan. Jadi kita kasih aspirin kalau memang aspirinnya of course untuk menghilangin menurunkan resiko trombosis ya. Ya kan? Terus kalau high risk tuh kriterianya yang ini. Usia lebih dari 60. Kalau lebih dari 60 resiko lebih tinggi dong untuk trombosis, bener kan? Karena radikal bebas dan segala macam, lebih mungkin kejadian endothelial injury juga gitu ya. Terus atau dia emang punya histori trombosis, jadi emang orang yang rentan gitu. Kalau misalnya dia high risk, punya salah satu ini, makanya kita akan pakai hidroksiurea. Kalau ingat hidroksiurea di pembahasan yang sebelumnya ya, hidroksiurea itu obat juga yang dipakai untuk sickle cell anemia. Oke, jadi ini juga bisa dipakai untuk polycythemia vera. Regimennya seperti berikut. Kalau di polycythemia vera, mechanism of actionnya MOA, dia itu cytotoxic. Jadi dia akan membuat produsen kita si bone marrow itu untuk menurunkan produksinya. Kayak gitu ya. Jadi hidroksiurea dipakai di high risk. Sejauh ini di soal sih aku belum pernah lihat sampai bagian ini ya. Biasanya paling ditanya sampai plebotomi gitu. Tapi nggak apa, nice to know aja. Good, polycythemia vera cukup jelas ya. Cuma sampai situ kok biasanya polycythemia vera. Kalau berikutnya kita ke bleeding disorder. Kita bahas dulu, ada apa dengan permasalahan bleeding gitu ya, kenapa bisa terjadi. Nah, kita harus review jadinya. Kita review hemostasis. Hemostasis itu adalah pembukuan darah. Jadi proses bagaimana tubuh kita bisa menghentikan pendarahan. Beda ya sama homeostasis ya. Ini ada EO-nya. Homeostasis itu keseimbangan. Jadi segala bentuk physical dan chemical keseimbangan dalam tubuh kita ya untuk maintain life itself gitu ya, itu homeostasis. Tapi ini hemostasis. Hemo kan darah, bener ya. Stasis kan macet. Jadi gimana caranya ngentiin pendarahan gitu sebenarnya. Nah, prinsipnya dia adalah proses. Jadi ada step-stepnya, bukan cuman berhenti gitu. Tapi ada stepnya. Setelah bleeding, yang pertama kali dilakukan oleh tubuh adalah vasoconstriction. Dia yang diameternya awalnya segini tuh dibikin biar kecil diameternya, dengan harapan darahnya, kebayang ya, kalau misalnya ada bolong di sini, kalau diameternya besar kan jadinya volume darah yang keluar bisa banyak gitu. Kalau ini kan jadinya diperkecil, jadi harapannya nggak banyak yang keluar darahnya saat terjadi trauma ke vaskuler. Itulah vasoconstriction. Tapi setelah itu nggak cukup untuk ngelakuin itu. Gimana kalau lukanya besar, traumanya gede gitu ya kan? Makanya dimulailah proses hemostasis. Nah, hemostasis yang pertama itu, karena kan tadi proses ya, step yang berikutnya itu adalah primary hemostasis. Ini ya, primary. Itu championnya adalah platelet yang dibantu dengan von Willebrand factor. Platelet, tahu ya? Platelet itu nanti akan saling nempel. Plateletnya akan mengaktifasi dirinya sendiri gitu ya. Terus habis itu bakal membentuk platelet plak. Jadi platelet yang awal sendiri ini ketemu platelet lain, kegabung, ketemu platelet lain kegabung. Jadinya dia jadi plak yang bakal nempel di dalam lukanya gitu ya. Kalau mau kelihatan ini nih. Ini plateletnya. Jadi dia naruh dirinya sendiri gitu di tempat terjadinya kejadian traumanya biar berhenti gitu. Jadi hasil akhir dari primary hemostasis ini adalah platelet plak. Oke? Platelet itu trombosit ya, jangan salah ya, kebayang ya. Nah, platelet ini tapi butuh bantuan satu hal lagi, yaitu von Willebrand factor. Faktor ini itu akan ngebantu platelet untuk nempel di sininya. Jadi walaupun plateletnya udah saling nempel untuk ngebentuk platelet yang lebih gede lagi ya, plak yang gede, dia tetap harus nempel dong ke dindingnya. Nah, penempelan dia ke dindingnya ini akan dibantu sama von Willebrand factor. Nah, kedua hal ini itu bisa diukur dengan bleeding time. Karena bleeding time itu, kalau kalian tahu gimana cara ngitung bleeding time ya, sebenarnya itu adalah waktu yang diukur dari kejadian trauma sampai pendarahannya berhenti. Nah, pendarahannya berhenti itu dianggap sebagai parameter kualitas dan juga kuantitas dari platelet gitu ya kan. Primary hemostasis itulah bleeding time. Jadi kalau misalnya ada gangguan di primary hemostasis, bleeding time-nya gimana? Bleeding time-nya akan memanjang.
lebih lama bleedingnya untuk stop, makanya akan memanjang kayak gitu ya. Jadi review first atau primary hemostasis, platelet, von Willebrand factor diukur dengan bleeding time. Oke. Nah, tapi tubuh kita karena dia pinter, pembekuan darahnya tetap ada step berikutnya, prosesnya ada lagi ternyata. Secondary hemostasis. Championnya di secondary hemostasis ini adalah coagulation factor, faktor koagulasi. Kalau pernah lihat, nanti kita lihat ya. Tapi tau gak sih yang rempong itu, yang ada kaskade rempong itu? Nah, itulah faktor koagulasi. Nah, faktor koagulasi itu hasil akhirnya adalah fibrin mesh. Jadi ada sesuatu, sebenarnya faktor koagulasi ya, faktor koagulasi finalnya itu adalah fibrin. Fibrin itu nanti akan saling ngeling satu sama lain gitu ya. Nanti dia akan membentuk jala. Nah, ini nih gambarnya. Membentuk jala bersamaan dengan sel-sel lainnya. Inilah yang menjadi penutup si lukanya yang lebih paten gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi primary hemostasisnya harus sebenarnya dilanjutkan dengan secondary hemostasis, kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar gimana coagulation factor ini manifest. Ada 2 jalur soalnya untuk mencapai si fibrin tadi. Oke. Tapi apapun jalur yang dipakai, hasil akhirnya itu diukur dengan clotting time. Jadi waktu terbentuknya clot, waktu terbentuknya sumbatan, terbentuknya ini nih si clot. Itulah yang digunakan untuk mengukur secondary hemostasis. Jadi kalau ada gangguan di secondary hemostasisnya, berarti clotting time-nya gimana? Clotting time-nya juga akan memanjang. Kayak gitu ya. Jadi besok kalau misalnya di soal lihat ada nilai-nilai labnya, itu coba maknain gitu. Bleeding time itu artinya apa? Oh, ini berarti gangguan di primary hemostasis. Clotting time, oh ini berarti secondary hemostasis. Kayak gitu ya. Itunya harus tahu. Jadi nanti pas kita belajar bleeding disorder juga harus tahu nge-mappingnya. Oke, ini gangguannya di sini dan ini gangguannya di sini. Oke? Kita bahas sedikit lagi soal secondary hemostasis karena ini agak panjang. Nah, secondary hemostasis tadi hasil akhirnya apa? Fibrin. Ini dia, crosslink. Jadi udah kegabung gitu ya, fibrin, semuanya saling ngeling satu sama lain. Tapi kita nggak bisa tiba-tiba punya fibrin. Kenapa nggak bisa tiba-tiba punya fibrin? Kalau fibrinnya aktif, bentuknya aktif, mereka akan saling nempel. Jadi kalau misalnya fibrinnya yang aktif kita biarin gitu aja, seluruh tubuh kita akan penuh trombus dan itu berbahaya. Jadinya stuck kan di pembuluh darah, tiba-tiba ada trombus. Darahnya nggak bisa lewat dong, nggak bisa circulate, ya kan? Jadilah tadi PE, pulmonary embolism tadi, jadilah tadi stroke yang kita takutkan, ya kan? Makanya fibrin itu nggak boleh aktif bentuknya. Jadi secondary hemostasis ini dirancang gitu ya, dirancang untuk membuat fibrin ini aktif hanya saat ada triggernya, kayak gitu. Kebayang ya? Makanya jadi prosesnya rempong gitu. Gimana caranya buat dia jadi bahan aktif gitu? Karena kalau aktif terus bahaya gitu ya kan. Nah, gimana cara ngebikin fibrin? Ada kaskade aktivasi yang harus dilakukan oleh faktor-faktor koagulasi kita. Faktor koagulasi itu ada banyak. Ada 1, 2, ini ya, 1, pakai warna kuning ya. Kuning. 1, 2, 3, dan seterusnya ya, 5, terus ada 7, ada 8 juga ada di sini, 8. Terus ada 9, 10, 11, oke? Jadi faktor koagulasi itu bukan cuma 1, jadi ada banyak. Nah, cara untuk mengaktifasi fibrin itu adalah mereka harus saling nge-activate satu sama lain, yang ada urutannya aktivasinya. Kalau kita mulai dengan jalurnya juga ada 2, dari ekstrinsik maupun intrinsik. Yang ekstrinsik itu lebih cepat. Jalur ekstrinsik itu dimulai dari faktor 7, yang ini nih guys. Faktor 7 nanti akan mengaktifasi faktor 3. Faktor 3 ntar akan mengaktifasi faktor 10. Faktor 10 ketemu faktor 5 akan mengaktifasi faktor 2. Dari bentuk yang nggak aktif jadi bentuk aktif. Ini ada A-nya, aktif ya, bentuk 2 yang aktif gitu. Faktor 2 itu by the way namanya protrombin. Oke? Nanti faktor 2 yang aktif akan mengaktifasi faktor 1 untuk menjadi bentuk aktifnya. Bentuk aktifnya inilah namanya fibrin. Kayak gitu ya. Itu alur cerita faktor pathway extrinsic kita. Kalau kalau pathway intrinsik dia mulai dari 11 akan mengaktifasi 9, akan mengaktifasi 10 ketemu lagi sama 5, sama, ujungnya sama. Nah, disinilah namanya common pathway. Common kan artinya sama ya. Jadi kalau udah masuk yang ini, yang 10 ketemu sama 5 mengaktifasi 2, itu udah masuk common pathway. Jadi bedanya di awal doang, tapi dari manapun asalnya itu akan mengaktifasi common pathway. Dan common pathway itu end resultnya adalah fibrin yang akan saling nge-crosslink kayak gitu ya. Nah, terus tadi di atas kok ada tulisan PT dan APTT, itu apa lagi ya? Bukannya kita cuma perlu clotting time aja untuk
ngelihat secondary hemostasis. Jadi karena ada 2 pathway juga, orang teman-teman kita yang udah yang dari dulu gitu ya, ciptain dulu parameter untuk ngukur apakah masalahnya di intrinsik apa di ekstrinsik. Kayak gitu. Karena ada beberapa penyakit yang masalah itu cuma di satu faktor koagulasi, guys. Misalnya dia nggak punya faktor koagulasi, faktor yang nomor 9, misalnya gitu. Nah, ini nih. By the way itu hemofilia ya. Ketidakan faktor 9. Jadi kita harus mencari cara supaya bisa tahu ini masalahnya di mana gitu, atau istilahnya mencoba-coba untuk tahu di mana sih masalahnya, di faktor nomor berapa, di jalur yang mana gitu. Makanya diciptakanlah si PTT dan APTT ini. PTT itu kepanjangannya prothrombin time, oke? Prothrombin itu apa lagi ya? Prothrombin itu tadi faktor 2, ya kan? Faktor 2 itu adanya tadi di mana? Di common pathway. Tapi karena extrinsic pathway-nya mulai duluan, karena dia juga lebih cepat, karena kan dia cuma 2 step ya. Sebenarnya saat kita mengukur prothrombin time, kita sedang mengukur faktor yang extrinsic, karena dia yang lebih cepat. Jadi begitu prothrombinnya aktif, berarti extrinsic pathway-nya udah aktif. Makanya PT itu mengukur extrinsic pathway, karena lebih cepat extrinsic pathway. Oke. Satu lagi adalah PTT, activated partial thromboplastin. Plastin time, oke. Tromboplastin yang mana lagi ya? Nah, tromboplastin itu sebenarnya adalah nama dari faktor 11 yang di sini. Faktor 11 jelas ya, faktor 11 emang dari pathway intrinsik. Jadi dia mengukur aktivasi atau kepatenan jalur intrinsik gitu. Jadi sebenarnya cukup sih dengan menggunakan clotting time untuk tahu masalahnya di secondary hemostasis. Tapi untuk tahu pathway yang mana yang sebenarnya bermasalah, kita harus menggunakan PT dan APTT. Kayak gitu ya. Kebayang semoga sampai sini? Nah, nanti APTT dan PT itu kan berakhir di common pathway. Akhirnya kan adalah fibrin. Fibrin itu saat udah aktif harus disambungin, harus saling menyambung biar jadi jala yang kayak tadi kan. Nah, untuk nge-cross-linknya itu butuh faktor 8 dan von Willebrand factor. Jadi von Willebrand factor itu kerja di dua-duanya ya, di primary hemostasis dan juga secondary hemostasis. Oke, semoga yang ini reviewnya kebayang. Kita akan cek nih pemahaman kita langsung ke klinisnya. Klinisnya gimana? Nah, kalau misalnya seseorang datang dengan keluhan, dok berdarah tapi nggak berhenti-berhenti gitu, misalnya kayak gitu, itu berarti kan namanya bleeding disorder. Yang pertama kalian lihat adalah klinisnya, bleedingnya itu superficial atau enggak. Superficial itu berarti pembuluh darah kutan ya, jadi kulit atau jaringan sekitarnya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya purpura, ekimosis gitu ya, ekimosis gitu. Kalau misalnya pendarahannya di superficial, berarti masalahnya umumnya berarti adanya di primary hemostasis, karena primary hemostasis itu nggak bisa untuk menyelesaikan pendarahan yang berat gitu ya. Pendarahan yang deep itu ya berarti di organ dalam, misalnya hemarthrosis. Ini pendarahan Oke, ini pendarahan di sendi. Itu vaskularisasinya kan beda ya. Jadi kalau misalnya pendarahannya di sendi gitu misalnya, atau GIT bleeding gitu ya, itu berarti udah pendarahan yang deep, berarti masalahnya ada di secondary hemostasis. Kayak gitu ya. Jadi superficial primary hemostasis, deep itu secondary hemostasis. Oke, good. Nah, gimana cara konfirmasinya? Pakai BT ya kan? Tadi kita udah belajar kenapa bleeding time itu meningkat kalau misalnya masalahnya di primary hemostasis. Oke, kita udah lihat BT-nya. BT-nya beneran meningkat. Sekarang apa yang harus kita lihat? Tadi primary hemostasis butuhnya platelet dan von Willebrand factor. Jadi kita harus nentuin di antara kedua ini masalahnya di mana. Kita lihatlah nilai plateletnya. Kalau bener plateletnya nurun, berarti apa? Berarti ya memang masalahnya di platelet. Skenario yang paling sering di kejadian platelet turun ini, kalau konteks hematologi ya adalah ITP ya. Sebenarnya bisa di penyakit lain kayak misalnya DB, dengki ya. Atau keadaan-keadaan lain yang membuat jumlah trombosit kita turun ya. Tapi di hematologi itu adalah ITP, immune, oke. Thrombocytopenic purpura. ITP itu adalah kondisi ketika tubuh nggak bisa nge-produce trombosit yang cukup, yang menyebabkan superficial bleeding, tapi
khasnya adalah purpura. Jadi dari namanya ya, sebenarnya dulu namanya idiopatik, jadi nggak diketahui penyebabnya kenapa. Tapi sekarang diketahui kalau ada hubungannya dengan sistem imun gitu. Jadi namanya sekarang immune thrombocytopenic purpura. Oke, seperti namanya ya. Jadi skenario-nya ITP itu biasanya adalah ada purpura di tubuh gitu ya. Terus kejadian ini didahului oleh infeksi. Misalnya seminggu lalu sempat infeksi dok gitu. Sekarang pendarahan bentuknya purpura. Nah habis itu kalian itu arahnya pasti ke ITP. Jadi cek nilai plateletnya, cek apakah bleeding time-nya meningkat. Nah terapinya gimana? Terapinya transfusi dong, transfusi platelet. Karena masalahnya memang ketiadaan atau ketidakcukupan platelet gitu ya. Oke, gimana kalau plateletnya normal? Ternyata masalahnya bukan di platelet. Oke, berarti masalahnya di satu lagi yang ngaruh di primary hemostasis, von Willebrand factor, ya kan? Ini dia. Kalau bukan di platelet, berarti di sini. Von Willebrand factor deficiency, kekurangan faktor von Willebrand gitu ya. Ini adalah kondisi genetik juga. Jadi dari sononya juga ya gitu ya istilahnya. Diturunkannya secara autosomal dominan, oke. Terus pemeriksaan untuk memastikan konfirmasi von Willebrand factor deficiency ini adalah tes namanya ristosetin. Ini sering keluar deh. Jadi kayak mengalami pendarahan, terus nggak ada data apapun kecuali dibilang tes ristosetinnya dari temuannya adalah positif. Nah itu artinya apa gitu? Pertanyaannya bisa gitu. Harus langsung ingat ya, ristosetin itu untuk von Willebrand factor deficiency. Nah terapinya untuk ini adalah namanya cryoprecipitat sama desmopressin. Itu untuk ningkatin jumlah von Willebrand factornya. Intinya kayak gitu. Jadi terapinya akan sesuai dengan apa sih yang kurang di dalam sistem hemostasisnya pasien tersebut, kayak gitu ya. Jadi review bleeding disorder kalau di superficial, terus konfirmasilah dengan nilai BT bleeding time ternyata beneran meningkat. Oke, lihat pilihannya tinggal 2, platelet atau von Willebrand factor. Oke. Nah, aku ini nyambung dikit ya soal DD-nya satu lagi kita membahas. Jadi ITP itu kan khasnya purpura ya. Kadang-kadang tuh orang salah jawab karena ada satu soal lagi yang sering menggunakan kata purpura, yaitu adalah Henoch-Solin purpura. Oke. Nah, purpura yang ini tuh beda karena kriteria purpuranya adalah pertama dia palpable, jadi dia keraba gitu. Ada yang ya keraba ya, artinya ada dia nggak datar gitu ya. Terus biasanya disertai juga dengan atralgia, jadi nyeri sendi. Dan juga ada nephritic syndrome. Nephritic syndrome itu nanti belajarnya di nefrologi anak ya. Tapi itu adalah keadaan masalahnya di ginjal dan cirinya itu adalah hematuria. Jadi air seninya berwarna merah karena ada komponen darahnya gitu ya. Biasanya keluhannya kalau di soal tuh dibilangnya gini, air seni seperti cucian daging. Sebenarnya maksudnya warna merah guys. Tapi entah kenapa istilahnya kayak gitu deh, seperti cucian daging. Kalau kayak gitu plus ada purpura, itu jawabannya bukan ITP ya, itu jawabannya adalah Henoch-Solin purpura. Oke, HSP. HSP itu sebenarnya salah satu jenis vaskulitis di renal gitu ya. Dia dimediasi oleh IgA. Ntar belajar lebih lanjut di nefro ya. Tapi HSP itu juga beda terapinya self-limiting. Jadi kalau misalnya ada soal purpura, jangan ngelihat kata purpura tiba-tiba oke, langsung ITP gitu ya, atau ngelihat kata purpura justru langsung melihatnya HSP. Lihat dulu ini purpuranya palpable atau enggak, yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada diikut sertakan dengan nephritic syndrome atau gangguan di ginjal gitu lah ya. Terus lihat hasil-hasil labnya, gimana bleeding time-nya, ada gangguan nggak gitu. Itu sekedar tambahan ya, karena kadang-kadang ke gocek gitu karena udah lihat purpura langsung ITP. Oke, good. Bleeding disorder, symptomsnya juga bisa ikterus ya. Oke, terus bisa juga pendarahan luas dan juga purpura fulminal. Ini terutama untuk ITP. Oke. Kita masuk ke yang deep. Yang deep tadi kan pendarahan hemarthrosis ya kan, di sendi misalnya atau di GI tract. Oke. Kalau yang deep berarti kan masalah di secondary hemostasis. Kita udah bahas. Berarti kita lihat dulu bleeding time-nya. Bleeding time-nya beneran meningkat juga nggak gitu. Maksudnya masalahnya di secondary hemostasis doang atau di atau sebenarnya masalahnya dua-duanya gitu ya. Cuman karena kita udah terlanjur ngeliat clotting time-nya, ternyata kita nggak merhatiin gitu masalah yang lainnya. Nah, kalau misalnya clotting time-nya doang yang meningkat, BT-nya normal, yang ini ya, berarti memang masalahnya hanya di secondary hemostasis. Sekarang berarti kita mau cari nih pathway yang mana. Kalau PTT tadi kita udah bahas ya, extrinsic pathway. Kalau APTT, intrinsic pathway. Nah, di intrinsic pathway ini, sebenarnya semua faktor itu bisa mengalami kekurangan. Tapi yang sering keluar di UKM PPD adalah hemofilia. Pasti sering dengar ya.
Hemofilia itu sebenarnya masalahnya di kekurangan beberapa faktor. Sebenarnya satu, tapi ada tipenya gitu ya. Maksud aku gitu. Jadi hemofilia A itu defisiensi faktor 8, B itu faktor 9, C itu faktor 11. Coba kita lihat lagi. Taram. Jadi yang warna pink ini ya. Kalau faktor 8 ini namanya hemofilia A. Kalau misalnya faktor 9 ini hemofilia B. Kalau faktor 11 hemofilia C. Ini semua sebenarnya masuk di intrinsic pathway. Oke. Kenapa 8 di intrinsic pathway? Karena sebenarnya nanti 8 kalau udah keaktifasi dia bakal punya positive feedback loop ke faktor di pathway intrinsik lagi. Jadi dia dianggapnya masuknya di intrinsic factor gitu ya. Di intrinsic pathway. Oke. Good. Nah, hemofilia itu dia asosiasi genetiknya dengan dia diturunkan secara X resesif. Beda sama von Willebrand ya, kebalikannya. Kalau misalnya von Willebrand autosomal sini ya. Aku ingetnya gitu sih, kebalikan dari von Willebrand. Hemofilia tuh X. Kalau dia dominan di sini resesif. Jadi skenario-nya biasanya adalah karena dia X-linked, jadi misalnya laki-laki gitu ya. Dia punya kromosom kan XY, terus ibunya punya kromosom XX dong. Misalnya salah satunya ternyata ibunya adalah carrier hemofilia. Jadi ada satu yang X carrier gitu ya. Saat dia punya anak laki-laki, kan anak laki kan harus XY ya. X-nya kan dari ibu, X-nya satu yang normal, tapi satu lagi X-nya yang ada hemofilianya. Jadi anak laki-lakinya punya kemungkinan lebih besar gitu ya untuk punya hemofilia, walaupun ibunya cuma carrier. Saat dia punya inilah manifestasi hemofilianya nanti. Oke, fenotype hemofilianya. Jadi skenario-nya misalnya di soal adalah anak laki-laki. Oke. Nah, nama lain hemofilia B itu adalah Christmas hemofilia, karena faktor 9 itu namanya Christmas factor. Ini nice to know aja ya. Faktor 11 itu namanya Rosenthal factor, oke? Nah, klinisnya hemofilia itu bisa berat, sedang, dan ringan. Tergantung dari apa? Tergantung dari kadar faktornya. Jadi beda-beda ya orang-orang yang menderita hemofilia itu nggak semuanya sama. Berat penyakitnya itu nggak sama. Kalau kadar faktornya kurang dari sama dengan 1%, dia biasanya bleeding yang dalam dan spontan. Jadi nggak ngapa-ngapain aja bisa terjadi bleeding. Kalau misalnya yang ringan, dia bleedingnya saat ada trauma gitu ya, yang cukup gitu. Misalnya anaknya jatuh ya, dia bleeding, tapi bleedingnya emang nggak bisa dihentikan gitu. Sedangkan yang sedang tuh ada di antaranya. Faktornya cut off-nya 1 dan 5. Belum pernah sih ada yang nanya ya, tapi ya kalau mau nginget-nginget gampangnya gitu. Pokoknya yang sedang itu 1 sampai 5. Kalau lebih dari itu berarti berat. Kalau lebih dari 5 berarti ringan. Kalau kurang dari 1 ya berarti berat gitu ya. Terapinya gimana sih hemofilia? Hemofilia itu terapinya adalah memberikan konsentratnya, konsentrat dari faktornya gitu. Jadi kalau misalnya dia hemofilia A, ya udah kita berikan faktor 8 gitu ya. Konsentrat faktor 8. Jadi definitifnya itu adalah konsentrat faktor. Tergantung hemofilia tipe apa. Kalau dia butuhnya faktor 9 ya berikannya konsentrat faktor 9 gitu ya. Tapi bisa juga diberikan fresh frozen plasma. Ini tuh sebenarnya adalah plasma orang lain aja guys. Plasma itu kan isinya serum plus faktor koagulasi, kan kita udah belajar. Jadi fresh frozen plasma itu sebenarnya plasmanya orang yang masih berisi faktor koagulasi. Jadinya diharapkan ya masih ada faktor yang dibutuhkan oleh si orang ini juga kayak gitu. Tapi karena faktor koagulasi itu banyak, jadi ya berarti dia dapatnya nggak cuma faktor yang dia butuhkan doang gitu ya. Jadi sebenarnya yang definitif adalah konsentrat faktornya doang yang dikasih. Cuman sulit ya mungkin keberadaan dan lain-lainnya, makanya ada kemungkinan juga kalau misalnya alternatifnya gitu ya adalah fresh frozen plasma. Ada juga terapi profilaksis, karena pendarahannya kalau misalnya dia berat kan bisa mengancam nyawa gitu ya kan. Jadi bisa dikasih profilaksis. Regimennya kayak gini, dikasih faktor sesuai yang dia butuhkan ya. Bisa 3 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu. Ini nice to know juga. Biasanya sih nggak bakal sampai ditanyain profilaksisnya gimana. Tapi kalau mau lihat prinsipnya ya kita berikan aja dia yang faktor yang dia butuhkan gitu ya. Nah, satu lagi di deep bleeding itu adalah sesuatu yang bernama DIC. Ini dia di sini. DIC itu adalah disseminated intravascular coagulation. Coagulation
di dalam intravaskular secara global gitu ya. Jadi yang terjadi di IC itu adalah proses pendarahan yang terjadi secara bersamaan dengan proses koagulasi juga. Jadi ada trigger yang membuat tubuh faktor-faktor koagulasinya aktif, jadinya terbentuklah trombus-trombus. Dan karena ada trombus ini kan kepake ya, plateletnya kepake, faktor koagulasinya kepake. Jadi tiba-tiba keadaan tubuhnya kekurangan faktor-faktor ini, maka terjadilah bleeding. Jadi bleeding plus coagulation di saat yang bersamaan. Jadi di IC itu parah ya, serem ya. Biasanya skenario-nya adalah skenario yang hypercoagulability, misalnya kayak ibu hamil gitu, atau lagi pendarahan gitu, atau lagi kuretase misalnya kayak gitu. Skenario di IC. Di IC itu karena semuanya kepake, jadi hemostasisnya nggak stabil di semua front gitu, on every front gitu ya. Jadi bleeding time-nya meningkat, clotting time-nya meningkat, APTT-nya meningkat, PTT-nya juga meningkat. Jadi semuanya meningkat karena semuanya kepake digunain dengan cara yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, konfirmasi di IC itu pakai D-dimer. Jadi kalau misalnya ada skenario yang kedengarannya lebih kritis gitu ya, skenarionya bukan skenario masuk klinik gitu ya, misalnya di ICU gitu ya, atau skenario emergency, itu biasanya arah-arahnya ke DIC. Terus habis itu ternyata semua parameter hemostasisnya kacau, terus dikatakan di soal D-dimernya meningkat. Oke, fix itu di IC. Oke, kayak gitu ya. Semoga yang ini nggak membingungkan. Nah, satu lagi mungkin untuk kriopresipitat ya. Kriopresipitat itu sebenarnya digunain untuk nyelesain ini nih, untuk ngebantu fibrin crosslink. Jadi bisa dipakai untuk orang yang memang kekurangan faktor 8 atau yang von Willebrand factor. Jadi kalau kalian ingat tadi, von Willebrand factor bisa pakai kriopresipitat. Tapi di hemofilia A juga bisa pakai kriopresipitat. Oke, tapi hemofilia B nggak bisa. Karena dia nggak di sini. Hemofilia B yang di sini, kan? Jadi sampai sini dulu ya. Semoga nggak membingungkan bagian yang bleeding. Tapi intinya adalah kalian harus tahu parameter hemostasis mana yang digunakan untuk menginterpretasikan soal yang mana. Intinya kayak gitu. Sip, kita masuk ke leukemia. Sebenarnya topik leukemia ini bisa kalian hafalin aja. Pilihan pertamanya adalah itu. Leukemia yang di hematologi itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah ALL, yang kedua adalah AML, yang ketiga adalah CML, yang keempat adalah CLL. Nah, ada kekhasannya. Kalau misalnya soalnya bilang pasiennya 0 sampai 14 tahun, itu jawabannya pasti ALL. Kayak gitu. Kalau soalnya bilang Aurochs positif, itu jawabannya pasti AML. Kalau soalnya bilang Philadelphia kromosom ditemukan gitu ya, ada kelainan kromosom, temukan Philadelphia kromosom, pasti jawabannya CML. Atau dia bilang myeloblas kurang dari 2%, itu misalnya. Kalau misalnya CLL biasanya adalah ini smudge atau bucket cell, ditemukan smudge atau bucket cell, itu pasti CLL. Kalau kalian mau, ini juga bisa jadi pilihan gitu. Kalau mau tinggal ngapalin aja sebenarnya. Jadi sisa lecture habis ini adalah kita akan nge-breakdown kenapa sih sebenarnya kayak gitu biar nggak ngapal gitu ya. Tapi kalau mau ngapal juga nggak masalah. Terutama yang Aurochs sih. Yang Aurochs sih sering banget keluar deh. Nah, jadi yang berikutnya ini ya penjelasan, kita coba logikain gitu ya. Leukemia itu kan keadaan di mana ada hiperproliferasi dari sel gitu kan. Terlalu aktif nih selnya. Nah, sel darah yang terafek dari leukemia itu adalah leukosit dong, sesuai namanya. Tapi kalau teman-teman ingat, leukosit itu ada 2 tipe. Sorry, aku hapus dulu ya. Leukosit itu, sel darah putih itu, ada yang agranulosit dan ada yang granulosit. Ini yang granulosit. Ini yang agranulosit. Oke. Datangnya dari mana sih? Sebenarnya semua sel darah kita itu datangnya dari satu jenis stem cell yang sama, yaitu blood stem cell. Nanti dia akan berdifferentiate jadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell ini akan give rise to red blood cell, platelet, dan WBC granulosit. Dia dikatain granulosit itu karena ada granulnya guys di dalam ini, kayak ada butir-butirannya gitu loh di dalam selnya. Granulosit itu ada 3, ada eosinofil, neutrofil, dan basofil. Kalau kalian di bawah mikroskop semuanya itu pasti punya granul. Nah, di saat yang sama, stem cell darah kita itu juga bisa mature-nya jadi lymphoid stem cell.
dan dia akan give rise to lymphoblast atau WBC yang agranulosit. Ada limfosit dan NK cell, natural killer cell. Limfosit kan ada dua ya, B sama T, ya kan? Limfosit sama B limfosit. Jadi WBC itu dua-duanya WBC ya, tapi ada yang granulosit dan ada yang agranulosit. Jadi istilah leukemia di tengahnya kan ada L, ada M. Itu sebenarnya nge-refer tuh ini line cell yang mana. Kalau dia bilangnya leukosit yang limfoid, berarti dia yang agranulosit, berarti yang limfosit gitu. Kalau misalnya myeloid ya, berarti yang myeloblast gitu ya, eosinofil, neutrophil, dan basophil. Oke, jadi M dan L-nya itu adalah itu. M-nya itu myeloid, L-nya yang di tengahnya itu limfoid. L yang di belakangnya itu leukemia, oke? Nah, depan ini apa nih? Ada A sama C. A itu artinya acute, fase akut, berarti sebentar, C-nya kronik. Berarti sekarang dia lagi fase dimana dia lagi proliferasi jadi banyak. Inilah fase aktifnya gitu ya. Fase aktif banyak, akut. Kroniknya itu berarti dia dulu udah pernah mengalami ini, tapi sekarang udah di fase kronis ketika jumlah proliferasinya itu lebih stabil. Tapi salah tetap masih cancerous gitu ya, cuman dia lagi nggak ngeproduce banyak gitu ya. Oke. Karena dia udah pernah yang dulu, jadi dia tinggal udah mature gitu ya, produksi yang dia lakukan gitu ya, pas dulu di fase akut gitu. Oke. Jadi A dan C-nya inilah yang jadi huruf di depannya ini. Jadi kalau mau dipanjangin, ALL itu adalah acute lymphoid leukemia. Oke. Kalau AML berarti acute myeloid leukemia. Begitulah seterusnya. Oke. Nah, myeloid cell itu kan tadi granular. Sebenarnya kalau misalnya diperiksa pakai, ada suatu pemeriksaan yang bisa membedakan apakah sel ini granular atau enggak, namanya myeloperoksidase. Jadi semua yang myeloperoksidasenya itu positif, itu pasti pasti turunan sel lain yang myeloid. Jadi di AML dan CML ini pasti myeloperoksidasenya positif. Nih di sini kan. Di sini sebenarnya juga ada. Oke. Nah, kalau misalnya di limfoid pasti myeloperoksidasinya negatif, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan myeloperoksidasi sebagai untuk ngetahuin ini sebenarnya turunan sel lain yang mana sih, yang myeloid atau yang limfoid. Oke, kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu per masing-masing entitas ya. Semua yang keadaannya acute itu pasti blastnya lebih dari 20%. Blast itu ini nih, myeloblast ataupun lymphoblast itu adalah versi itu adalah sel lain yang lebih tidak mature ya, jadi kayak progenitornya gitu. Oke. Jadi myeloblast ini ntar akan berdiferensiasi lagi jadi eosinofil, neutrophil, dan juga basophil. Jadi ini adalah sel sumbernya gitu ya. Kalau myeloblast berarti di line sel yang myeloid gitu ya. Kalau lymphoblast berarti yang di lymphoid gitu, oke? Jadi semua yang akut itu pasti blastnya gede karena dia lagi berproliferasi sebanyak-banyaknya nih. Karena dia masih di fase akut, jadi dia masih banyak gitu ya. Kebayang gak ya? Jadi dia lagi membentuk sebanyak-banyaknya lymphoblast dan myeloblast gitu. Karena dia baru mulai nih kejadian kansernya kayak gitu. Lagi di fase akut. Jadi kalau kalian perhatiin, ALL maupun AML pasti blastnya tuh gede. Standarnya sih lebih dari 20%. Kalau di ALL berarti ya udah lymphoblast. Kalau di AML ya berarti myeloblast. Kayak gitu. Kalau di soal tuh sering banget tulisannya cuman nanti di aspirasi sumsum tulang blastnya ditemukan lebih dari 20% gitu. Tapi sebenarnya mereka refer dengan blast tuh harusnya spesifik, apakah dia lymphoblast atau dia myeloblast kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dari kata-kata ini aja kan udah harusnya tahu sebenarnya ini tipe leukemia yang mana sih kayak gitu. Oke. Kalau di keadaan kronis, karena semuanya udah proliferate dan ini udah di fase lanjutannya gitu ya, myeloblastnya pasti tinggal dikit. Karena udah mature semua. Jadi dia kurang gitu ya. Sebenarnya kurang dari 20 ya, tapi biasanya orang cut off-nya juga ada yang kurang dari 2%. Kalau di CLL dia ngeliatnya dari limfosit maturnya. Jadi hasil lymphoblastnya dia banyak, lebih dari 30%.
Tapi intinya apapun namanya yang kalian perlu pahamin tuh adalah ini tuh yang versi mature apa yang versi masih progenitor gitu. Terus sesuaian aja. Kalau di fase akut berarti belum banyak yang mature, ya kan? Karena dia baru mulai nih penyakitnya. Kalau di fase yang kronis ya udah berarti banyak yang mature, justru yang progenitornya menurun. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah bingung soal limfoblast maupun soal myeloblast ataupun limfosit dan turunan-turunannya. Oke? Itu cuman urutan di sel lainnya aja. Oke? Nah, yang berikutnya, myeloperoxidase positif pasti di bagian yang M doang, yang myeloid ya kan. Jadi antara AML atau CML. Jadi dari kombinasi itu aja kan udah tahu. Oke, pertama blastnya banyak, berarti ini kondisi akut. Tinggal lihat apakah ada myeloperoksidase positif atau enggak. Kalau iya, itu berarti M myeloid. Ya udah, berarti acute myeloid leukemia gitu. Jadi sebenarnya cara nge-mapnya kayak gitu. Kalau kalian nggak mau ngapalin, Auroch itu sebenarnya adalah granul yang kelihatan di selnya juga. Oke, tapi entah kenapa di soal ini bisa jawabannya pasti untuk AML doang. Jadi kalau Auroch positif, ingatlah AML. Kalau kalian cuma harus ingat satu, ya udah ingatlah itu. Oke. Nah, kalau temuannya CML itu aspirasi sumsumnya juga ada granulosit. Ya dong, karena kan udah mature, jadi granulosit ya kan. Myeloblastnya dikit, granulositnya banyak, masuk akal ya. Atau juga ada dwarf megakaryocyte. Ini buzzword aja, dihafalin aja, oke? Kalau di CLL itu limfositnya banyak, masuk akal. Terus ada temuan khasnya namanya smudge atau bucket cell. Ini hafalin aja ya. Terus di CLL ini unik karena sebenarnya aspirasi sumsumnya nggak diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Oke? Kayak gitu ya. Nah, kalau di ALL kita lihat dari complete blood count. CBC itu complete blood count ya guys. Complete blood count. Of course lymphoblastnya tinggi dong. Kenapa tinggi? Karena dia di fase akut. Terus dia di line yang limfoid, jadi pasti lymphoblastnya tinggi. AML juga begitu. AML juga akan membentuk kondisi yang bisa jadi pansitopenia. Kenapa kayak gitu? Pansitopenia tahu ya, semua jenis lain, semua tipe sel darahnya turun jumlahnya. Pan itu kan global, penia kan kurang. Itu karena myeloblastnya sangat banyak, jadi dia nge-suppress produksi sel yang lain. Jadi red blood cell-nya, RBC-nya turun, WBC-nya juga turun gitu ya, plateletnya juga turun. Saking banyaknya myeloblastnya dia nge-suppress semua lain sel lainnya. Kebayang ya. Terus kalau CML bisa leukositosis, bisa basofilia absolut, eosinofilia absolut. Oke. Leukositosis masuk akal, ya kan? Karena kan myeloid itu juga ada leukosit ya kan? Leukosit yang granular ya kan? Terus basofilia absolut juga bisa jadi karena tadi kebanyakan produksinya gitu ya, jadinya dia nge-suppress sel yang lain. Jadi leukemia ini unik karena kadang-kadang kita nggak bisa nebak mana yang dia suppress dan mana yang banyak gitu. Oke, di CLL bisa jadi limfositosis. Tapi intinya dari complete blood count ini adalah nggak ada yang spesifik juga. Oke, nah kalau dari simptom klinisnya bisakah kita bedakan? Kalau misalnya di ALL dia itu pertama anak muda, jangan lupa ya, yang anak-anak dan leukemia itu biasanya ALL doang, cuman ALL yang bisa terjadi, maksudnya kalau anak itu pasti ALL gitu, oke? Bisa ada nyeri tulang, bisa ada hepatosplenomegali gitu ya. Kalau di AML ini cukup khas, ada yang namanya leukemia kotis, nanti cari sendiri di Google ya. Ada juga hipertrofi gingiva, jadi gusinya itu kelihatannya lebih besar gitu, kayak terlalu tebal gitu, kelihatannya kayak gitu. Terus kalau di CML itu biasanya asosiasinya dengan gout arthritis. Kalau di CLL dia asimptomatik, oke? Nah, satu hal yang menarik lagi dari CML itu adalah Philadelphia kromosom. Jadi ada gangguan kromosom yang udah bisa diidentifikasi sekarang yang menyebabkan CML. Namanya adalah Philadelphia kromosom atau BCR-ABL. Jadi ada perubahan di salah satu hand of the chromosome gitu ya. Jadi kromosom yang terlibat itu adalah kromosom nomor 9 dan nomor 22. Jadi ada translokasi. Aku lupa deh namanya, maaf. Tapi intinya ada hand kromosomnya yang salah gitu. Dan itu adalah kromosom 9 dan 11. BCR ABL mutation gitu ya. Nama kromosom yang salah translokasi tadi itu adalah Philadelphia kromosom. Tapi intinya kalau dengar kata Philadelphia kromosom ingatnya CML, oke? BCR ABL CML. Oke. Kalau our
our rods ingatnya AML gitu ya. Kalau anaknya muda ingatnya ALL. Oke? Terapinya secara umum ya ini ke hematologi susah ya diterapi, tapi obat yang cukup familiar tuh ini Daneurobisin, oke? Tapi itu nggak perlu dihafalin. Jadi kalau mau kita bagi lagi, kita review leukemia itu ada yang fase akut, fase kronis, ya kan? Fase akut itu berarti belasnya banyak. Ada yang bilang lebih dari 10%, ada yang bilang lebih dari 20%, tapi intinya belasnya banyak karena dia masih akut, baru mulai nih penyakitnya. Jadi sel yang belasnya ini yang masih banyak. Ada ALL berarti dan ada AML, tergantung dengan line sel mana yang terpengaruhi. Kalau kronik berarti belasnya dikit, jadi kurang dari 10. ALL ini 0 sampai 14 tahun, di tengah-tengah ini 40 sampai 60 tahun. CLL tuh biasanya lebih dari 60 tahun. Jadi ini lebih tua, ini lebih muda, di tengah-tengahnya itu ada AML dan CML. Intinya kayak gitu, oke? Semoga kebayang ya. Kalau misalnya pusing atau sulit dimengerti, balik lagi ke yang pertama kali tadi, ingat aja kata-kata kuncinya, ingat aja buzzwordnya. Kalian boleh juga main ke Anki untuk langsung hafalin aja. Nggak perlu dimengerti juga nggak apa-apa, oke? Good. Terakhir di malignansi adalah limfoma dan multiple myeloma. Kalau leukemia, soalnya itu biasanya menyuruh kalian untuk ngebedain ini, tipe leukemia yang mana. Tapi kalau yang ini dua, ini agak beda. Limfoma dan multiple myeloma ini, kalian harus ngelihat lagi dari kata-kata kuncinya, jadi dari buzzwordnya. Jadi sebenarnya limfoma itu adalah cancer yang berkaitan dengan KGB gitu ya. Tipenya ada dua, ada Hodgkins dan non-Hodgkins, oke? Nah, non-Hodgkin dan Hodgkin ini bedanya apa? Hodgkin ini sebenarnya apa ya, klasifikasi lama gitu ya, diberikan namanya Hodgkin lymphoma. Tapi intinya adalah kalau Hodgkin lymphoma itu dia biasanya hanya melibatkan KGB saja dan gak ada penyebaran contiguous gitu ya, dan biasanya populasinya di younger patient. Kalau non-Hodgkin itu dia KGB plus extranodal, jadi ada KGB yang kena gitu ya, bisa menyebar gitu lah ya, lebih possible untuk menyebar. Terus dia older patient, oke. Terus kalau di biopsi Hodgkin lymphoma itu gambarannya kayak gini, namanya Reed-Steinberg atau owl eye, dia bilang owl eye juga, Reed-Steinberg positif. Biasanya kalau di soal dia bakal pakainya ini biopsinya, dikatakan oke, pasiennya punya pembesaran kelenjar getah bening, terus dilakukan biopsi, ternyata temuannya Reed-Steinberg positif, terus pasiennya sempat mengeluhkan penurunan berat badan sekian-sekian gitu selama sekian-sekian bulan terakhir. Nah, itu pasti arahnya ke malignansi. Dan kalau udah dengar Reed-Steinberg itu berarti adalah limfoma yang Hodgkin, oke? Semoga ingat ya. Oke. Kalau multiple myeloma gimana? Multiple myeloma itu sebenarnya adalah kondisi malignansi yang melibatkan plasma sel. Plasma sel itu adalah sebenarnya B lymphocyte yang udah differentiated. B lymphocyte itu tadi yang ini guys, oke? Ini dia ada juga tulisannya plasma sel. Nah, manifestasinya itu biasanya classically ya, orang belajar itu pakai CREB, old CREB. Pasiennya tua, peningkatan kalsium, gangguan renal, anemia, sama ada lesi litik di tulang. Ini khas. Kalau ada arahnya ke sini, ingat-ingatlah multiple myeloma atau MM. Skenario klinisnya itu biasanya orang tua datang dengan keluhan low back pain. Terus habis itu dilakukan pemeriksaan, ternyata ada masalah di tulang, ada lesi di tulangnya. Makanya dilakukanlah pengambilan sumsum gitu ya di daerah lesinya itu. Pertama, lesinya kelihatannya litik gitu ya, jadi bone lytic lesion, misalnya di tulang punggung. Terus gambarnya juga punch out, kata-katanya biasanya gitu. Terus untuk lebih lanjut analisisnya dilakukan aspirasi sumsumnya, ditemukanlah fried egg appearance, atau ditemukanlah bahwa ada proliferasi plasma sel gitu ya, atau proliferasi B lymphocyte kayak gitu. Jadi skenario-nya biasanya kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, plasma sel, B lymphocyte di tulang punggung, keluhannya low back pain gitu ya, itu adalah multiple myeloma. Oke. Untuk konfirmasinya bisa pakai elektroforesis, nanti ada spike protein M. Jadi semoga nggak bingung ya, tapi intinya multiple myeloma itu adalah ada satu line plasma selnya yang berdiferensiasi secara berlebihan. Jadi dia monoklonal guys, jadi cuman satu line ini doang yang kebanyakan gitu. Makanya istilahnya tuh protein monoklonalnya tinggi. Sebenarnya spike protein M itu adalah itu ya.
Terus kalau di urinalysis juga ada yang namanya Benz-Jones protein, oke? Ini semuanya adalah buzzword. Aku nggak pengen ngasih ini panjang-panjang, tapi intinya dihafalin aja boleh. Spike protein M, Benz-Jones protein, fried egg appearance, B lymphocyte, plasma cell, punch out lytic lesion, itu adalah multiple myeloma, kayak gitu ya. Oke, jadi review dikit. Limfoma itu pasti hubungannya sama KGB. Ada Hodgkin dan non-Hodgkin. Lihat apakah ada data soal Rett-Steinberg. Kalau Rett-Steinbergnya positif, itu Hodgkin lymphoma. Oke. Kalau bukan itu, berarti sisanya tinggal multiple myeloma. Multiple myeloma itu seperti biasa malignansi ada penurunan berat badan. Dia bilangnya lymphocyte-nya di punggung gitu ya, di low back pain keluhannya. Terus ada fried egg appearance, atau ada spike protein M, atau Benz-Jones protein. Nah, itu adalah multiple myeloma. Oke. Semoga membantu. Jadi kita review nih penalaran klinis kita untuk topik hematologi ini. Tadi kan ada 4 topik besar ya. Kalau keluhannya lemah, letih, lesu, curigalah ke arah anemia. Oke. Habis keluhan, ini kan anamnesis. Habis anamnesis, lihatlah ada nggak sih data pemeriksaan fisiknya. Konjungtiva anemis. Oke, cocok dengan anemia nih. Berarti masih lanjut di topik anemia gitu ya. Lihat apakah ada dikatakan cheilitis, apakah ada atrofi papilida, ada koilonychia. Kalau udah kayak gitu pasti arahnya ke ADB. Kalau ditanya apa pemeriksaan lanjutannya, carilah iron panelnya. Kalau memang dikasih, ya udah konfirmasi cocok nggak iron panelnya dengan kecurigaan kita yang ke arah ADB. Oke. Kalau konjungtiva anemis temuannya plus rhodophysius seperti tikus ya, itu thalassemia. Thalassemia itu penegakan diagnosisnya dengan HB electrophoresis. Kita bisa tahu jenis thalassemia yang mana, karena ada 2 ya, ada alpha dan beta. Kalau dia konjungtiva anemis, terus hepatosplenomegali, selalu ingat hemolytic anemia, HA. Oke, setelah hemolytic anemia, lihat Coombs test. Kalau Coombs testnya positif, pasti IHA. Kalau bukan IHA, lihat hapusan darahnya. Ingat ya, yang hapusan darah kemarin, tinggal lihat hapusan darah. Kalau dikatakan mana ya kemarin, ini dia. Kalau dia ada bite cells, Haynes body, itu G6PD ya kan. G6PD itu kan enzim ya. Enzim itu ingat ada enzim itu untuk menghancurin makanan. Jadi ada Heinz, kecap Heinz, ada bite cells, oke. Kalau misalnya katanya target cell, itu juga thalassemia. Kalau misalnya sickle, berarti sickle cell anemia sesuai namanya. Kalau spherositosis berarti spherocyte, bentuk gambaran hapusan selnya, oke. Terus kalau misalnya konjungtiva anemis dengan keluhan yang cocok anemia, ternyata orangnya vegan, ada gangguan neurologis, misalnya kesemutan, oke, berarti B12, defisiensi B12. Konfirmasilah dengan Schilling test. Oke. Kalau misalnya konjungtiva anemis, ada tanda pendarahan, ada tanda infeksi juga. Kok banyak ya? Kok semuanya masalah ya komponen darahnya? Berarti aplastik anemia mungkin. Ajukanlah bone marrow biopsi. Lihatlah apakah dia hiposeluler atau enggak. Oke. Nah, yang kedua, kalau simptomnya plethora atau simptomnya trombosis atau simptomnya tinnitus gitu ya, ingat polistemia vera. Ngeceknya gampang kalau polistemia vera. Lihat aja CBC-nya, complete blood count-nya, bisa lihat nilai HB atau nilai HCT. Dapat. Kalau simptomnya pendarahan, lihat apakah superficial atau deep. Superficial apakah ini purpura gitu misalnya ya. Ingat, kalau superficial berarti pasti bleeding time. Konfirmasi dengan bleeding time karena dia masalah di primary hemostasis. Oke. Icterus purpura itu ITP. Konfirmasinya dengan nilai platelet. Oke, cocok. Kalau misalnya dia nggak ada icterus, berarti kan masalahnya bukan di trombosit ya. Jadi masalahnya di von Willebrand factor. Pakai pemeriksaannya ristosetin. Pemeriksaan ristosetin, oke. Kalau misalnya dia deep bleeding, ingat deep bleeding itu hasilkan dari hemostasis. Ingatlah hemofilia. Biasanya pertanyaannya di deep bleeding cuma hemofilia sih. Lihatlah kadar faktor koagulasinya. Tergantung hemofilia tipe apa. Kalau A dia faktor 8 yang kurang, kalau B dia faktor 9, kalau C dia faktor 11. Oke. Kalau simptomnya adalah penurunan berat badan, temuan massa, ingat malignansi. Kalau dikatakan lesi litik di vertebra, terutama lumbal ya, itu berarti kalian bisa ajukan biopsi atau biopsi terus ntar temuannya plasma sel gitu ya, berarti itu multiple myeloma.
Kalau dia penurunan berat badan terus ada pembesaran KGB, oke, malignansi yang mana nih? Berarti ini yang limfoma. Itu berarti yang pilihannya kan antara Hodgkin atau non Hodgkin. Kalian biopsi lah KGB-nya itu. Kalau Reed Steinberg-nya positif, berarti dia Hodgkin lymphoma. Kalau bukan, berarti non Hodgkin. Oke? Semoga ini cukup membantu meringkas lecture yang hari ini. Jadi kita udah bahas anemia, kita udah bahas polisitemia, sudah bahas gangguan pendarahan, dan sudah bahas malignansi dalam hematologi. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di lecture berikutnya.